Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, hidayah, taufik, sehingga Alhamdulillah di malam ini kita sama-sama diberikan anugerah oleh Allah datang ke masjid melaksanakan salat Isya berjamaah. Itu sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bisa melangkah kaki menuju ke masjid, melaksanakan salat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita terpilih oleh Allah. Karena bukan setiap umat yang mendengar azan dia siap datang ke masjid. Bukan setiap orang muslim biasa melaksanakan salat lima waktu. Kalau kita bisa seperti itu, menjaga salat, ya, apalagi lima waktu berjamaah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa semoga nikmat itu ya Allah selalu dijaga, selalu istiqamah di jalan Allah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di antara jemaah merasa terganggu dengan suara anak-anak itu. Ya. Kalau punya anak, bersyukurlah kepada Allah. Karena banyak yang tidak memiliki, tidak mempunyai anak. Dia ingin punya anak, walaupun minum, walaupun bersih terus, dia ingin punya anak. Apalagi membawa anaknya ke masjid. Walaupun kewajiban bagi orang tua mendidik anak-anaknya di masjid, jaga adab, jaga main, tetap. Tapi biasa, kalau anaknya masih muda biasa dia lupa dan suka main. Sabar. Saya minta seluruh jemaah sabar. Dan orang tua yang sabar, jangan sampai marah sama anak dia. Saya tak bawa lagi ke masjid. Jangan bawa lagi. Pernah ada seorang ulama, karena saya lihat itu, seorang ulama besar di Arab sana, diundang ke masjid untuk mengisi ceramah. Terus ketika beliau mau mulai, suara anak-anak berisik itu lebih keras dari suara yang kita dengar. Sampai jemaah ada dengar ceramah dari suara. Sampai suaranya keras, sampai syekhnya dia bisa tahan ketawa dia berdoa semoga anak-anak itu menjadi anak baik, anak saleh ya Allah. Amin. Dia membawa syekh, dia marah. Kata syekh, saya sudah sepakat sama panitia. Langsung suaranya terdengar. Saya sudah sepakat sama panitia. Katanya enggak ada anak-anak yang banyak itu enggak ada. Kata syekh, jangan marah. Kan wallahi demi Allah suara berisik mereka di masjid lebih kami suka daripada suara berisik mereka di luar sana. Kita bisa sabar di masjid. Lebih baik kita melihat anak-anak di pinggir jalan di sana. Lama bersabar di masjid, pelan-pelan insya Allah mereka belajar. Karena itu walaupun kewajiban kita tidak bersyukur. Seorang ayah, orang tua yang membawa anaknya ke masjid dalam, karena harapannya anak itu menjadi saleh, melihat orang-orang saleh, melihat masjid, jadi biasa mencintai masjid, mencintai Al-Quran. Kalau orang tua seperti itu, wallahi yang beruntung adalah orang tua. Karena yang mendidik anaknya, yang ingin anaknya menjadi anak saleh, salihah, yang beruntung bukan anak, yang beruntung orang tua. Karena anak itu investasi
akhirat abadi. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak itu mendidik dengan baik, mengajarkan agama. Bukan setiap orang berfikir seperti itu. Banyak orang tua yang hanya berfikir bagaimana anaknya bisa mandiri sendiri, atau bagaimana dia mencukupi kebutuhan anak-anak. Beli makan, minum, bekerja keras, ya, milih sekolah yang terbaik, ya, besok dia ingin melanjutkan jadi di universitas mana supaya anaknya jadi hebat. Kalau dia fokus seperti itu bagus, tapi kalau dia lupa mendidik anaknya dengan agama, berarti dia mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah. Khianat bagi seorang tua yang tidak mendidik anak-anak dengan kebaikan, dengan amalan saleh, tidak berfikir mengajak anaknya untuk salat, untuk ibadah, untuk hafal Quran, untuk beramal saleh. Hanya pikirannya sebatas makan, minum, untuk bagaimana saya beli rumah, mobil, supaya dia menjadi orang yang hebat. Pada saat itu aja pikiran. Itu mengkhianati anaknya. Karena kewajiban orang tua terhadap anaknya mendidik dengan baik, mengajarkan agama. Kenapa yang membentuk orang tua? Besok ketika orang tua yang meninggalkan dunia, doa anak itu yang makbul diijabah oleh Allah untuk orang tua. Saat kita di alam kubur, di alam barzakh, diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis seorang itu bertanya, ya Allah, kenapa? Padahal sudah terputus amalannya. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak, karena anak anda sudah beristighfar untuk orang tua. Karena itu dianjurkan sering kita membaca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya. Selalu kita Rabbighfirli wa liwalidayya, biasa kita hafal. Ini sangat luar biasa. Apalagi orang tua yang telah meninggal, doa kami itu istighfar untuk orang tua, memuliakan mereka, meninggikan derajat mereka di akhirat. Apalagi kalau anaknya hafal Quran. Oh, ini luar biasa. Kalau menjadi harapan besar dari orang tua, anak ini jadi hafiz Al-Quran. Orang tua beruntung orang. Yaumul Qiyamah, bayangkan saudara, Yaumul Qiyamah nanti, kalau anak-anak itu yang berusia meninggal jadi hafiz Al-Quran, di Yaumul Qiyamah antara miliaran manusia dipanggil orang tua. Mana fulan, mana fulan, silakan datang ke sini. Ada wisuda akbar khusus yang dipanggil orang tua. Fulan, ini tak masalah. Fulanlah istrinya, silakan maju ke dalam. Yang di mahsyar di waktu yang mereka melihat, siapakah mereka ini? Nabi, bukan sahabat, bukan ulama, bukan dari kita. Semua maju ke dalam. Setelah itu diberikan jubah, dikasih jubah kepada orang tua, ayah, ibu, pulang. Wisuda yang dihadiri bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, jutaan, miliaran manusia yang melihat. Diberikan jubah kepada orang tua. Jubah bukan seperti jubah syekh, beda. Jubah itu, kalau ada orang yang mau beli jubah seperti itu, tidak bisa. Karena nilai jubah lebih besar, lebih mahal dari dunia. Berarti kalau anda punya 1 triliun, 2 triliun, tidak mampu membeli jubah seperti itu, karena masih lebih tinggi, lebih mahal. Nabi SAW bersabda, la taqulu lahum ad-dunya. Kalau ada seorang memiliki dunia, dia jual semua untuk membeli 1 jubah, tidak bisa. Dikasih kepada fulan dan fulan. Mereka kaget. Jadi orang mulia di umur qiyamah, diberikan pakaian yang sangat indah di umur qiyamah. Kenapa kira-kira?
Belum, tunggu dulu. Setelah itu dikasih mahkota. Mahkota biasa yang pakai mahkota di dunia siapa? Raja. Berarti fulan dan fulan, suami dan istri menjadi raja di umur dia. Mahkota bukan seperti mahkota raja, lebih indah lagi, lebih mahal lagi. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sinar mahkota itu sinar, dan emas itu biasanya ada sinar. Sinarnya lebih indah daripada sinar matahari. Coba sinar matahari sampai ke seluruh dunia, begitu mahkota dia mulia. Sampai mereka tidak bisa sabar lagi. Mereka bertanya, Ya Allah, bima kusina hada, kenapa ya Allah memberikan penghargaan yang begitu luar biasa ya Allah? Kenapa ya Allah? Amalan apa yang pernah kita jalankan? Amalan apa yang pernah kita amalkan di dunia? Qiyamul lail sepanjang malam, puasa Daud, sedekah, amalan apa ya Allah sampai diberikan kemuliaan yang begitu besar? Dijawab kepada mereka, bukan karena kalian. Kok bukan karena kita? Terus karena siapa? Karena anak kalian. Karena anak kalian yang hafal Al-Quran. Anak kalian yang dekat dengan Al-Quran. Karena anak kalian Allah memuliakan orang tua. Kenapa orang tua? Karena anak itu tidak bisa jadi hafiz Quran, mencintai Al-Quran tanpa perjuangan orang tua. Siapa kira-kira yang mendidik anak sejak kecil di rumah? Orang tua. Siapa yang selalu berdoa untuk anaknya? Orang tua. Siapa yang membiayai masuk pesantren di mana di rumah tua? Siapa yang bayar biayanya? Orang tua. Siapa yang berjuang di dunia untuk anaknya? Orang tua. Karena itu, karena perjuangan orang tua Allah muliakan mereka. Allah tidak mungkin meninggalkan orang tua, tidak mungkin melupakan perjuangan kita terhadap anak. Karena itu saudara Bapak Ibu, kalau ingin selamat, kalau ingin bangga dengan anaknya di akhirat nanti, ajarilah Al-Quran. Usahakan ajarilah. Dan jangan paksa. Artinya apa? Jangan dibandingkan. Melihat di TV, khususnya apalagi di Ramadan ya, anak-anak itu yang masih umurnya 9 tahun, 10 tahun sudah hafal 30 juz. Jadi orang tuanya marah dengan anaknya. Coba lihat, ini yang sudah masih 10 tahun hafal 30 juz, kalau sudah 13 tahun belum hafal, nakal. Astagfirullah. Jangan. Kan kemampuan anak itu beda-beda. Tetap kita ajarin, tetap kita usaha, tetap kita ikhtiar. Tapi kapan kira-kira berhasil? Tidak apa-apa, sabar. Yang penting dia bersama Al-Quran. Yang penting dia masih cinta Al-Quran. Yang penting dia dekat dengan Al-Quran, murajaah pelan-pelan. Tidak wajib baginya hafal 30 juz dalam usia bisa 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tidak wajib. Yang penting dia dekat dengan Al-Quran, cinta Al-Quran. Besok insya Allah suatu saat dia bisa sendiri hafal Quran. Karena itu jangan dibandingkan dengan orang lain. Tetap kita untuk fasih, tetap kasih hadiah, tetap kita berdoa, tetap kita motivasi dia sampai insya Allah dia menjadi ahli Quran. Dan yang beruntung yang paling utama adalah Quran. Semoga ya kita sama-sama mempunyai anak hafiz dan hafizah ya Rabb. Salih dan salihah ya Rabb. Membahagiakan kita ya Rabb di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Pesan ini bukan untuk kita saja supaya mempunyai anak yang hafiz dan hafizah, untuk kita semua yang umurnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Kalau ingin memberikan hadiah kepada orang tua, kalau ingin membahagiakan orang tua di akhirat nanti, usahakan hafal Al-Quran. Jangan merasa, udah tua saya banyak kesibukan, tidak bisa. Jangan, masih ada kesempatan. Mulai saja. Saya kenal seorang di Arab sana, orang berusaha, umurnya sudah 60 tahun,
ketika saya ziarah silaturahmi, beliau kenal saya, salah satu keluarga dia kerabat. Beliau tahu bahawa saya menulis mengenai Al-Quran, mengajak untuk jemaah dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kata beliau, Syekh, tolong doakan saya ingin hafal Quran. Masya Allah. Kemudian 60 tahun, ya Syekh, saya ingin hafal Quran. Tolong sampaikan metode di mana, cara supaya saya yang sudah tua, tapi masih banyak kesibukan juga, masih dia punya usaha sendiri, masih setiap hari masih bekerja. Kira-kira bisa nggak? Tolong kasih saya cara menulis supaya hafal Quran. Jujur saja dalam hati saya, gimana ini? Umur dia 60 tahun, apalagi masih sibuk nih, gimana dia hafal Quran ini? Dalam hati saya, nggak berat ini. Tapi saya sampaikan cara mudah begini. Apa caranya? Saya bilang, baca Al-Quran setiap hari. Itu caranya. Gimana maksudnya? Punya wirid khataman Al-Quran. Sebulan, bukan sekali, usahakan sebulan 2 kali. Berarti 15 hari, khatam 30 juz. Hari yang ke-16, mulai dari suratul Baqarah lagi, khatam. 1 bulan 2 kali. 1 juz di pagi hari, 1 juz di malam hari. Apa yang terjadi? Saya bilang, kalau untuk baca Al-Quran, berarti setiap minggu, setiap 2 minggu khatam, kan? Kalau baca suratul Baqarah, apa yang terjadi kalau baca? Scan di sini, scan di otak itu scan. Hari yang ke-16 baca lagi, merasa kok ini baru saya baca ayat ini. Karena jalan baru beberapa hari lalu. Masih ingat kenapa? Karena sebenarnya scan di sini. Bulan berikutnya baca lagi. Sampai berkali-kali merasa salah. Jangan saya lewat ini baru baca ini. Jangan saya baca ulang lagi. Padahal tidak baca ulang, tapi karena sudah scan ini merasa sudah hafal. Saya bilang begitu saja. Tujuan saya supaya dia dekat dengan Al-Quran saja. Baca. Setelah 2 tahun saya ketemu lagi. Kata beliau, Syekh, alhamdulillah, saya sudah hafal Quran 30 juz. Masya Allah, kaget saya. Iya, gimana caranya? Kata beliau, saya tetap masukkan tuh setiap hari. Mulai jam 9, saya masuk jam 8. Saya baca Quran sampai datang hari. Malam nanti saya suka qiyamul lail. Saya baca 1 juz setiap malam. Sampai di Ramadan, saya salat di saf pertama. Dari pengurus masjid suruh saya salat di belakang. Kenapa? Kalau imam salat, bapak koreksi saya. Bukan ustaz, bukan ulama, bukan santri masuk santri, bukan. Kurangnya awam banget. Tapi kalau mau murajaah terus, jadi beliau hafal Quran. Baru beberapa bulan lalu, saya ketemu beliau di Jeddah. Beliau cerita kepada saya, cobalah seorang yang biasa istiqamah dekat dengan Al-Quran, Allah berikan kenikmatan. Wallahi beliau berkata, belum pernah saya cerita kepada siapapun. Saya cerita kepada Syekh karena saya mulai dari Syekh. Kata beliau, alhamdulillah, 2 tahun lalu ini saya khatam Quran setiap 2 hari sekali. Setiap hari saya baca 15 juz. Hari berikutnya 15 juz. Saya khatam di waktu salat yang benar. Ini rutin saya sepanjang kemudahannya saya istiqamah. Saya diam, saya malu, karena saya yang hajari, saya tidak bisa seperti beliau. 15 juz setiap hari. Kata beliau, mohon maaf ya Syekh, saya curhat sedikit. Nah silakan. Kata beliau, selalu saya berpikir ketika lihat handphone atau TV, saya melihat orang yang lagi hiburan di luar, dia main di sana,
Saya berpikir, kok kenikmatan apa yang mereka rasa ya? Kebahagiaan apa kira-kira? Mohon maaf ya Syekh kalau saya salah. Saya bukan maksudnya meremehkan mereka atau mencaci maki, bukan. Tapi saya berpikir, kira-kira ada kenikmatan lebih indah daripada kenikmatan Al-Quran? Saya merasa tidak ada. Saya merasa tidak ada. Saya melihat mereka kasihan, gak bisa masuk kenikmatan yang saya rasa setiap malam bersama Al-Quran. Luar biasa. Jadi saya balik, saya diam saja, saya tenang. Ya Allah, karena saya belum bisa seperti beliau. Coba lihat, beliau mulai 1 juz sebulan. Setelah itu diangkat lagi jadi 2 juz dalam sebulan. Sekarang dalam sehari 15 juz, 2 bulan khatam Quran sebanyak. Kata beliau, saya sudah pensiun, tidak bekerja lagi. Sampai kata Allah, Syekh, ketika saya baca Quran, nikmat apalagi di qiyamul lail, saya baca kalam Allah. Saya berkata, ya Allah, saya rindu bertemu ya Allah. Saya berikan kesempatan membaca kalam-Mu. Kapan ya Allah saya bertemu denganmu ya Allah? Sakit indah, sakit nikmat membaca Al-Quran. Dia rasa rindu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, saya tahu bahwa tidak boleh kita minta cepat mati. Tak boleh. Kalau saya ingin mati, tak boleh. Kalau boleh, wallahi saya minta. Kenapa? Karena saya ingin meninggalkan dunia supaya bertemu Allah yang beri Al-Quran ini. Luar biasa sakit nikmat. Begitu Sayyidina Musa alaihissalam, begitulah seorang mukmin. Kan Nabi Musa alaihissalam diberikan anugerah oleh Allah, bisa langsung bicara kalam sama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallama Allah Musa taklima. Allah langsung bicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Musa mendengar kalam Allah, Musa alaihissalam rindu. Kata Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, mohon izin aku bisa melihatmu ya Allah. Saking indah kalam Allah, beliau minta izin, ya Allah, izin aku bisa ya Allah melihatmu. Kata Allah, lantaran tidak mungkin melihatnya di dunia, tapi di akhirat nanti insya Allah kita langsung bertemu Allah di surga nanti. Bayangkan saudara, berarti Al-Quran nikmat. Karena itu saudara, kalau kenapa saya kasih kisah itu yang umur 60 tahun, berarti bisa di antara kita yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih banyak kesibukan, mulai saja. Mulai saja dengan niat, ya Allah, saya ingin hafal Quran supaya saya ingin membahagiakan orang tua di akhirat. Karena saya di dunia belum sempat membahagiakan mereka, belum bisa membawa mereka haji atau umrah, belum bisa berbakti baik kepada orang tua sebelum kami. Saya semangat hafal Quran supaya di akhirat mereka bahagia, bangga dengan saya. Baca Quran, hafal Quran dengan dia, supaya orang tua dia bangga. Mulai saja. Kapan berhasil? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apa-apa. Mulai aja, jalan aja. Setelah 5 tahun, 10 tahun, insya Allah suatu saat berhasil. Kalaupun ajalnya sudah tiba, belum sempat khatam Quran, tapi masih proses dalam perjalanan menjadi ahlul Quran. Karena dia hafal Quran. Walaupun masih di juz 30, belum bisa selesai, masih hafal lupa, masih terus. Tapi harapannya 30 juz. Yaumul qiyamah dikumpulkan bersama Al-Quran karena dia hafal Quran. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dan anak-anak kita menjadi ahlul Quran ya Rabbal Alamin. Anak-anak sudah siap belum? Kalau belum siap kita lanjut lagi. Ini biasa. Mungkin saya selalu di Purwakarta dan Karawang sampai hari ini belum sama. Saya menyampaikan kepada jemaah atau mengajak jemaah talqin, tahsin baca suratul Fatihah. Tadi dari panitia, dari Ustaz Zulkarnain minta 15 orang kurang lebih
kita mengajarkan atau tahsin talqin surah Al-Fatihah. Sebenarnya yang butuh bukan hanya anak, kita semua. Karena itu rata-rata dalam majlis biasanya kalau ada kesempatan saya mengajak jemaah untuk baca surah Al-Fatihah sama-sama sambil saya koreksi bacaannya secara jemaah. Kalau satu persatu nggak bisa secara jemaah biasa. Kenapa? Karena sayang sekali di antara jemaah sampai saat ini bacaan Al-Fatihah masih keliru, masih salah. Padahal bacaan Al-Fatihah sangat penting sekali bagi kita semua, karena wajib kita baca dalam salat fardu. Betul enggak? Al-Fatihah itu rukun dalam salat. Kata ulama, kalau salah satu rukun salat salah, berarti salatnya sah. Beda dengan wajib, beda dengan sunnah. Bisa kita tutupi dengan sujud sahwi, bisa dimaafkan. Tapi kalau rukunnya salah, berarti salatnya sah. Karena itu kata ulama, bacaan Al-Fatihah kalau dikurangi satu huruf atau nambah satu huruf atau salah baca satu huruf, berarti salah bacaan Al-Fatihah, salatnya sah. Sayang sekali kalau belum pernah kita membaca atau koreksi bacaan kita. Kita fokus untuk anak-anak, tapi lupa diri sendiri. Mungkin di antara kita nggak sempat masuk pesantren, nggak masalah, nggak apa-apa. Mungkin di antara kita nggak pernah masuk halaqah Quran, tapi kapan-kapan ketemu ustaz. Ibu-ibu misalnya ketemu ustazah, minta tolong. Tidak harus setiap hari, tidak harus masuk kuliah, jamiah, kerja beberapa hari supaya Al-Fatihah benar. Berkali-kali, sekali-kali, ya seminggu sekali, 2 kali ketemu orang ahlinya, tolong denari bacaan Al-Fatihah saya, tolong koreksi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, paling 5 kali bisa lancar bacaannya. Paling minimal kita tahu kesalahannya mana. Karena penting, itu agama. Al-Fatihah bacaan Quran bukan untuk ustaz, untuk santri, untuk guru, ulama. Setiap orang muslim wajib. Kalau hafal Quran tidak wajib, tapi baca Al-Quran dengan benar itu wajib bagi setiap orang. Kenapa? Karena wajib baca dalam salat. Kalau salat tidak diterima oleh Allah kecuali bacaannya surah Al-Fatihah paling minimal benar baca. Kalau sudah berusaha, sudah mulai, tapi masih ada sedikit kekurangan, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia berusaha. Tapi seorang yang tidak pernah berusaha sama sekali, tidak pernah belajar surah Al-Fatihah, salatnya salah, bacaannya salah, hati-hati. Karena itu saya suka sering di majlis-majlis yang mengajak jemaah baca Al-Fatihah. Dalam satu majlis, saya jamin dalam satu majlis baca Al-Fatihah sama-sama. Setelah itu sambil saya koreksi beberapa huruf yang biasa kita baca salah. Dari majlis itu paling minimal masing-masing sudah tahu yang salah di mana, supaya besok dia perbaiki terus. Kalau Syekh mungkin nggak bisa ketemu terus, tapi minimal tahu kesalahannya sendiri. Karena banyak yang merasa bacaannya benar. Pernah saya mengadakan musabaqah di Jakarta beberapa tahun lalu. Bukan musabaqah, dakwah, ijazah Al-Quran. Yang saya terima hanya yang hafal Quran 30 juz, mungkin supaya dapat ijazah. Berarti bukan tahsin, bukan talqin, tetapi yang sudah hafal 30 juz, bacaannya mungkin supaya dia setor bacaannya 30 juz dapat ijazah sama. Saya terima. Tapi sebelumnya interview, tes dulu. Datang seorang ustaz. Biasa beliau bikin daurah Al-Quran, bacaan Quran, hafalan Quran. Dia mau ikut. Saya bilang, Masya Allah Ustaz, Masya Allah luar biasa. Antum Ustaz, nggak apa-apa, saya mau nambah ilmu. Ya, boleh. Dia baca. Silakan fokus Ustaz. Baca dari mana saja. Saya masih ingat baca surah Al-Isra, di awal surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Satu ayat saja saya langsung ucapkan hasbi, cukup Ustaz.
maaf Ustaz, antum tidak bisa ikut doa. Kok kenapa? Karena bacaan antum salahnya banyak. Kalau doa ini hanya yang mungkin saja, bukan hasil. Mohon maaf ya Ustaz. Bacaan antum dari satu ayat belum dia pindah ke ayat berikutnya. Bacaan antum sangat jauh dari bacaan itu. Kok bisa? Saya bilang mohon maaf, harus percaya saya. Berarti harus mulai dari awal. Perbaiki bacaan dasar. Langsung dimengerti saya iman. Kata beliau, saya biasa bikin doa Quran. Besok minggu depan ada saya punya doa. Saya kurang tahu. Dari segi bacaan hukum tajwid, makharijul huruf masih jauh. Terus bagaimana besok? Saya tidak bisa bilang lanjut, tidak bisa bilang berhenti. Tapi Ustaz, tolong jangan biar, karena sangat penting sekali. Dari situ berarti banyak yang merasa bacaannya benar, tapi ternyata bacaannya salah. Tapi ada salah ringan, ada salah besar. Kalau salah ringan, kalau saya jujur saja, dia baca salahnya masih sedikit, nggak apa-apa, saya maafkan, saya biarin. Berarti saya bukan ketat, bukan keras ini, harusnya sempurna, harusnya begini. Enggak, sederhana, bacaan Qurannya sangat sederhana. Tapi kalau jelas kesalahannya, nggak bisa, apalagi imam, apalagi ustaz. Beda dengan awam. Pernah saya isi daurah di masjid, jamaahnya banyak setiap hari di bulan Ramadan, dulu berapa tahun. Bersama saya ada orang dari panitia. Ketika ada seorang baca Quran, saya koreksi terus, satu ayat saya koreksi, satu huruf saya koreksi, satu kalimat saya koreksi, sampai capek dia. Sampai selesai surah Al-Fatihah. Terus ada yang baca lagi, dia baca ada salahnya, saya koreksi sebentar, sampai saya bilang, Masya Allah, luar biasa, lanjut. Oh, Masya Allah, mantap. Kaget orang, kok ini orangnya dia ahli, ini bacanya salah juga. Kenapa saya bilang yang mantap? Saya bilang ini orang awam. Kalau saya koreksi yang betul, jadi susah, dia nggak mau koreksi lagi. Ini tahu, ini ustaz. Harus koreksi betul ini. Beda. Berarti orang awam kalau bacaannya biasa, sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul, benar. Udah bagus. Tidak harus terbentar. Yang makharijul huruf, Bismillahirrahmanirrahim. Biasa-biasa saja. Nanti insyaAllah kita ajarin sama-sama baca Al-Fatihah kalau berkenan. Mau kan? Ya, kita insyaAllah kesempatan insyaAllah kita baca. Katanya 15 ini buat di diskon. Di diskon. Ini tarjim Al-Fatihah atau sambung ayat? Mereka ini informasinya sambung ayat. Jadi ada yang perwakilan juz 28, juz 30, juz 29 dan juz 27. Baik, bismillah. Boleh berdiri satu-satu? Ayo. Yang namanya Syafira yang mana, Najum? Ya, boleh. Najum depan. Semua sekalian, semua. Iya. Yang namanya Zahira, yang namanya Nazifa, ini Aisyah. Berarti oke. Maju-maju sini. Ayo, bismillah. Ini Syakira juz 28. Ya, Zahira. Terus Nasiba juz 29. Aisyah juz 20. Ada yang juz magang? Magang. Maaf, saya mau tanya 28, 29, 27. Maksudnya apa? Juz 30 nggak bisa. Oh, berarti kalau saya misal minta sambungan ayat juz 30 bisa semua kan? Berarti 29 bisa semua kecuali ini, betul? Ya. Ayo bismillah kita mulai. Kasih. Maju sedikit. Enggak tempat-tempatnya. Nanti insyaallah ini saya suruh baca 1-2 ayat, setelah itu lanjut langsung.
Nah, barang itu baca dulu 1-2 ayat yang saya sampaikan. Setelah itu dia sambung dia pun langsung. Ya, siap? Ayo, tapi jamaah ini semua. Kita mulai juz 30 ya. Mulai suratul Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. La lanjut tuh. Beberapa ayat bagus ya. Hasbuk. Islam alaiha mu'un wa ala ma yaf'aluna bil mu'minina junun wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-'aliyyil hamid. Masyaallah, hasbuk ya. Allazi lahu mulkus samawati wa ma fil ardi wa huwa mulkus samawati. Baca alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ardi. benar. Ada salah enggak coba? Baca kasih mikir. Kasih alladzi lahu baca. Berarti enggak ada wa ma fil ard ya. Ya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ayat kasih lanjut. Mulai lagi alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina kafaru ini kasih lanjut sama ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat Al-Fawzu Masya. Baik, bismillah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. فيها
jemaah ikut. Terus juz 30 atau 30 juz ini? 30. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh, boleh. Udah, silakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga ya menjadi hafizah, salihah, wanita. Ayo, sini. Nah, yang ini namanya siapa? Siapa? Bambang. Yang ini? Jadet. Sini kasih hadiah. Salim. Sampai 30 juz. Yang ini teh Jadet. Usianya berapa? Berapa? Yang ini? 4 juga. Masya Allah. Ayo bismillah. Ya, yang ini namanya? Uwais usia Uwais Al-Qarni. Oh iya. Umurnya berapa? 4. Oh, semua 4 tahun. Jangan hafal 4 tahun itu. Berarti saya umurnya 4 tahun juga. Seluruhnya 4 tahun juga. Uwais, gede ini mau jadi apa? Iya. Besarnya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Pemadam kebakaran. Ada mau jadi apa? Polisi. Wah, jadi polisi. Oh, jadi debat. Jadi mau jadi apa besar? Oh, polisi juga. 2 polisi 1 damkar. Ayo. Baik. Ini mau ngapain? Mau talaki Al-Fatihah sama Syekh. Ya, oke, siap ya. Siapa yang mau pegang mikrofonnya? Ayo, bismillah. Ya, baca Al-Fatihah. Ya. Baca. A'udzu billahi
Bilang apa? Bilang Makasih. salim. Bilang syukran. Syukron. Selesai. Jazakallah khair. Salim. Masya. Ayo bismillah. Baca. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Hafal juga awal itu sih. Masya Allah. Oh hadiah. Mau nggak? bilang apa? Bilang apa udah dikasih hadiah? Terima kasih. Patut ngomong. Baca Suratul Baqarah, Suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Mau hadiah nggak? Oh ternyata dia pakai name tag panitia ya. Panitia malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Ayo. Baik, bismillah, pada tiba waktunya kita sama-sama insyaAllah belajar surat Al-Fatihah insyaAllah singkat dalam. Saya baca dulu, ya, saya baca dulu dari awal sampai akhir. Setelah itu baru kita baca sama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh fokus saja dulu. Fokus dengan bacaan saya. Nanti setelah itu setelah selesai baca surah Al-Fatihah insyaallah kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, kita mulai. Yang pertama huruf hamzah a. Ketika baca bacanya ini a. Jangan buka mulut a. Jadi tebal a. Biasa bacanya. A'udzu. Huruf hamzah dulu a, baru masuk ain. Lihat yang suka campur a'udzu dua-duanya a'udzu coba a'udzu
Al-Bazza. Enggak, itu huruf dal. Beda sama huruf zal. Kalau huruf dal, lidah, muncul lidah, muncul lisan, sama ada yang gigi atas. Zal, keluar sedikit, muncul lidah. Zal, 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 zal. A'udhu. Tapi bukan lidahnya semua, a'udhu. Sedikit aja. Ya, muncul saja sama ini. A'udhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم jelaskan huruf ha, jangan ganti ha, boleh dibaca ar-rahmani. Dan juga banyak dibaca ar-rahmani benar, tapi ar-rahim jadi ha. Ar-rahmanir rahim. Salah. Huruf ha, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, mantap. Al-Alamin, ain ya. Dibaca al-Alamin, ain, jangan jadi a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta, ya, dengan subatan jadi ta, nasta'in. Nasta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa bacaan jemaah ini. Biasa saya dengar ada kesalahan jelas, tapi ini kurang dengar. Berarti bacaan itu mantap itu, Masya Allah. Tapi kalau cek satu persatu, Allahu a'lam ya. Tapi rata-rata Masya Allah. Intinya tidak ada kesalahan besar. Kalau masih ada sedikit kurang makhrajul huruf, Quran ini masih baik, masih dimaafkan. Tapi yang salah itu jangan sampai ganti harakat. Fathah jadi kasrah jadi dhamma, itu yang tidak boleh. Atau ganti huruf yang bisa mengubah makna. Itu saja. Kalau masih kurang makhraj, kurang sempurna, itu tidak masalah, insyaallah. Ya, masyaallah, barakallahu fikum. Semoga ya Rabb majlis ini menjadi berkah bagi kita semua ya Rabb. Amin. Majlis yang paling indah, majlis yang paling mulia, majlis yang paling agung di sisi Allah adalah majlis Al-Quran. Semoga ya Rabb seluruh hadirin hadirat menjadi ahlul Quran. Amin. Semoga ya Rabb seluruh hadirin hadirat menjadi ahlullah wa khassah. Amin. Semoga ya Rabb anak-anak kita ya Rabb menjadi ahlul Quran. Amin. Anak-anak keturunan kita menjadi ahlul Quran. Amin. Hafizul Quran. Salih dan salihah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah taufik bagi kami semua supaya selalu dekat dengan Al-Quran, selalu bersahabat dengan Al-Quran, selalu ya Rabb bersama Al-Quran dunia dan akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah taufik bagi kami semua supaya selalu istiqamah di jalanmu sampai akhir hayat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sebenarnya di awal ketika ada suara berisik, kita tidak ada rencana sampai 1 jam ini, mungkin 1 jam ya. Iya. Semoga ya Rabb bermanfaat ya Rabbal Alamin. Itu yang jujur saja, itu lebih saya suka daripada ceramah. Pelajaran Al-Quran, karena majlis yang terbaik itu majlis yang kita belajar di dalamnya kalam Allah. Baik kita belajar tahsin makhrajul huruf maupun makna tafsir Al-Quran, arti Al-Quran dan lainnya. Itu majlis yang terbaik karena hubungannya dengan kalam Allah. Karena tidak ada lebih indah, lebih agung, lebih afdal daripada kalam Allah. Karena itu tidak ada majlis lebih indah, lebih agung, lebih afdal daripada majlis yang di dalamnya belajar sama-sama kalam Allah Subhanahu. Ya, barakallahu fikum. Semoga majlis ini yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga impian kita terhadap anak-anak kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak menjadi anak saleh dan salihah, menjadi anak yang baik dan bermanfaat untuk negara dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, tapi lihatnya pertanyaannya panjang sekali. Saya ringkas. Baik, jemaah semua yang dirahmati Allah, karena tadi kita sudah membuka nomor WhatsApp dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk dan ada beberapa pertanyaan yang senada, maka insya Allah akan saya gabungkan ya. Nah, ini mungkin yang pertama. Assalamualaikum ya Syekh. Tantangan di era saat ini sangat besar dan cukup berat, khususnya untuk menghasilkan generasi-generasi pecinta Al-Quran. Saya pribadi memilih lingkungan di perumahan yang bernuansa Islami, meskipun ada perbedaan di antara para penghuninya. Nah, apakah menurut Syekh dengan memilih hunian seperti ini bisa menjadi wasilah keberkahan untuk mewujudkan keluarga Qurani yang saya impikan? Masya Allah, luar biasa, sangat luar biasa. Mulai dari mencari lingkungan supaya mengamankan anak-anak saya, itu sangat luar biasa. Itu bukan sebagai ikhtiar, menurut saya itu kewajiban bagi orang tua. Kewajiban supaya dia mencari tempat yang aman untuk agamanya dulu, untuk agama, supaya anak-anak saya aman. Sejak lingkungan, mau ada masjid, ada musalla, ada rumah Quran, supaya mudah sekali anak saya di masjid, pulang di rumah, supaya tetangga saya, walaupun seperti yang kata berbeda-beda pendapat, tak masalah. Yang penting harapannya tujuannya sama. Ahlul khair, ahlul al-masjid, ahlul ilmi, itu yang penting. Tak apa-apa.
Itu sangat mantap, sangat luar biasa. Itu bukan hanya sebagai ikhtiar, menurut saya sebagai kewajiban bagi orang tua kalau bisa. Kalau bisa, misalnya tidak terpaksa, bisa dia memilih baik beli atau sewa, tapi mencari. Ada hikmah di Arab, katanya al-jar qabla ad-dar. Kalau tahu ada di Indonesia, al-jar qabla ad-dar, tetangga sebelum rumah. Sebelum kita milih rumah, lihat lingkungannya siapa. Karena anak saya di luar main sama tetangga, sama teman. Itu al-jar, supaya nyaman di tempat itu. Tanya jarnya siapa? Ahli Islam, ahli khair, ahli ilmi, ahli salat. Itu jadi apa? Termotivasi saya. Termotivasi di luar saya, termotivasi saya ada kejadian di masjid. Itu luar biasa. Walaupun tantangan di masa ini sangat berat, tapi selain itu bukan artinya kita milih lingkungan, artinya sudah selesai. Banyak yang bertanya bagaimana cara mendidik anak ini, khususnya di masa ini yang banyak kemarin pernah saya bahkan sudah episode di TV mengenai anakku investasi akhiratku. Saya berkata wasiat dari saya singkat, kalau ingin anaknya menjadi anak salih dan salihah, mulai dari dirinya sendiri, mulai dari kita. Tetap kita berpikir untuk anak, mencari pendidikan, pesantren, ustaz, guru dan lain. Tapi sebelum dia mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita saleh, kalau ibunya salihah, otomatis insya Allah anak ini menjadi saleh. Kalau anak melihat orang tua suka ke masjid, kalau anak melihat orang tua suka salat, kalau anak melihat orang tua biasa membaca Quran, jadi beliau suka seperti orang tua. Biasa anak itu suka seperti orang tua. Pernah ada jemaah yang tadi, Syekh, ini kan tentangannya berat karena ada HP. Anak-anak suka main HP. Terus, betul nggak? Suka main HP berjam-jam. Kalau kita dilarang, kalau kita masak, kalau tarik HP, dia nangis, dia. Terus bagaimana cara mendidik anak supaya tidak suka sama HP? Saya menjawab ini. Mulai dari ayah, dari ibu, jangan suka main HP. Jangan sampai kita yang main HP, terus suruh anaknya, jangan main terus ya. Kita sibuk terus, jangan cari. Ya, berarti tergantung lingkungannya, bukan hanya di rumahan. Lingkungannya mulai dari rumah. Mulai dari rumah sendiri. Wa kana abuhuma salihah. Ya, waliyakhsha Allah menjelaskan itu mulai dari kita diri sendiri, itu bukan dari saya. Allah memberikan ini prinsip kepada kita. Allah Ta'ala waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alayhim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jika di antara kalian selalu khawatir terhadap anaknya, apalagi besok, selalu kita pikir, selalu khawatir ketika saya meninggalkan dunia, bagaimana anak saya, bagaimana agamanya, bagaimana dunianya, bagaimana urusannya. Terus bagaimana cara supaya anak saya selalu dalam lindungan Allah? Kata Allah, falyattaqullah. Kalianlah bertakwa kepada Allah. Kalian yang bertakwa kepada Allah. Kan falyattaqullah, bukan anak. Kalian mulai dari diri kalian bertakwalah kepada Allah, wa yaqulu qawlan sadida, ucapkan ucapan yang baik, ucapkan ucapan yang salih kepada siapa. Kalau kalian seperti itu, insyaallah anak kalian dijaga oleh Allah SWT. Berarti mulai dari orang tua. Itu yang agak berat. Itu yang agak berat. Berarti hati-hati. Hati-hati. Saya dulu di Madinah, saya jual, saya berusaha kuliah dulu. Ada seorang setiap hari datang di tempat, beliau terus setiap hari, bahkan bukan satu, dua, tiga, sampai selesai fotokopi atau apa, yang nunggu 10 menit, 15 menit, dia terus di luar.
Saya mau kasih nasihat, tapi dengan cara bercanda sedikit aja. Ini kenapa ketika lihat saya langsung sepuluh orang gitu? Betul sini. Dengan kita kata beliau, mohon doanya. Saya meninggalkan. Kok kenapa hanya di sini? Kata beliau, di rumah tidak pernah saya ngomong sama saya. Karena saya tidak bikin anak saya melihat saya. Pas saat saya keluar di mana-mana bawa saya. Kalau di rumah saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak mau besok anak saya tahu itu tidak baik. Saya tidak mau. Coba lihat, berarti walaupun kita salah, hati-hati jangan melakukan kesalahan di depan anak kita sendiri. Walaupun kita belum bisa tinggalkan keburukan tersebut, kesalahan apapun, ya, belum bisa kita tinggalkan, usahakan jangan di depan anak. Karena anak kita biasa mengikuti. Itu berarti lingkungan bukan hanya perumahan, itu bagus, sangat baik, tapi mulai dari lingkungan rumah dan maksudnya. Dan selalu berdoa, jangan lupa selalu berdoa untuk diri, untuk keluarga, untuk anak. Setiap hari, setiap waktu mustajab doa, doa untuk anak kita, doa untuk keluarga. Ya Allah, lindungilah keluarga kami. Jadikan keluarga kami saleh dan saleh ya Rabbal Alamin. Jadikan anak kami saleh dan saleh. Lindungilah anak kami fulana. Sebutin namanya satu persatu. Sebutin namanya karena kebutuhan berbeda satu dengan satu. Kebutuhan mereka berbeda. Ada yang masih anak, ada yang masih mau kuliah, ada yang mau nikah. Doakan untuk mereka. Kesempatan bagi orang tua. Doa ulwalid, doa orang tua mustajab untuk anak ini. Karena itu jangan tinggalkan ini. Doakan mereka setiap hari, setiap waktu mustajab doa. Yakin doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pertanyaan pertama ini. Iya, Syekh. Kalau melihat waktu, sepertinya satu pertanyaan lagi masih bisa. Baik, ini satu pertanyaan lagi yang kita bacakan dan ini cukup menarik, Syekh. Jika kita belum hafal 30 juz, sementara kita ingin memberikan kebahagiaan kepada almarhum orang tua, ada cara yang lain nggak, Syekh? Cara yang lain, hafal juz 30. Walaupun seperti yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah, keringanan bagi kita hafal Quran itu bukan wajib. Kalau wajib, berarti banyak di antara kita yang berdosa. Tapi alhamdulillah itu keringanan dari Nabi Muhammad SAW, tidak mewajibkan. Rasulullah datang membuat kita berbeda. Tidak mungkin seluruh umat jadi hafiz, seluruh umat jadi alim, seluruh umat jadi ustaz. Beda-beda. Ya? Tapi wajib bagi kita semua dekat dengan Al-Quran, membaca, pelajari. Kalau di antara kita tidak hafal satu surah pun sebenarnya tidak masalah. Dalam fikih, kalau ada seorang yang tidak hafal Al-Fatihah saja, yang tadi saya maksa harus baca Al-Fatihah dengan benar, dengan betul, dengan koreksi, bisa saja ada di antara umat yang surah Al-Fatihah saja tidak bisa baca. Ada tak? Ada. Apalagi yang hidup di kampung, tidak pernah ketemu, tidak bisa. Al-Fatihah saja tidak bisa. Terus salatnya gimana? Dia baca zikir saja. Zikir apa saja yang dia bisa. Itu keringanan. Allah tidak ingin membebankan kepada umat ini. Kalau bisa hafal, itu lebih baik. Mantap. Kalau punya anak 3-4 anak, usahakan walaupun bukan semua bisa hafal, usahakan satu. Satu polisi, satu doktor, satu senior, satu hafiz Quran, usahakan. Karena satu itu yang memberkahi semua. Satu ini dengan hafiz sibuk dengan Quran itu yang memberkahi orang tua, keluarga, dan saudaranya semua. Kalaupun belum bisa, dekatlah dengan Al-Quran, baca. Ya, usahakan setiap hari baca Al-Quran, berdoa untuk orang tua, khususnya orang tua, ya, dan selalu bersedekah. Doa dan sedekah. Doa dan sedekah. Dan ada satu lagi istighfar. Doa secara umum. Ya Allah, jadikan kuburan mereka robohkan bahagiakan umat mereka. Ya, kalau mereka sudah mendahului, kalau masih hidup, doakan mereka. Ya Allah, sehatkan mereka, panjangkan umurnya. Ya Allah, berikanlah husnul khatimah kepada orang tua.
anak yang saleh yang selalu berdoa untuk orang tua. Sampai kata ulama, kalau antum tidak berdoa untuk orang tua, berarti antum belum saleh. Kita tertipu merasa saleh, tapi jangan berdoa untuk orang tua, hanya berfikir untuk diri atau keluarga atau anak, tapi lupa orang tua. Itu bukan saleh. Kesalehan kita terbukti ketika berdoa untuk orang tua, baik masih hidup maupun yang sudah wafat. Berarti doa, istighfar, sedekah atas nama mereka. Usahakan semua punya kapan-kapan sedikit besar atas nama orang tua. Itu yang membahagiakan mereka insyaAllah di alam kubur. Dan kesalehan kita, jagalah kesalehan karena salat, ibadah, bacaan Quran, walaupun kita gani untuk orang tua, kita menjaga ibadah, sebenarnya ibadah itu semua insyaAllah menanti kepada orang tua. Karena kesalehan kita menjaga salat, ibadah, karena perjuangan orang tua. Karena kesalehan orang tua kita bisa disaksikan saleh. Siapa yang mendidik kita? Alhamdulillah sejak kecil mencintai orang tua. Karena itu salat ibadah. Kalau kita jaga salat ibadah, dia boleh puasa, insyaAllah itu membahagiakan orang tua yang lain. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada guru kita Syekh Muhammad Jabir. Dan untuk saat ini sesi pertanyaan sudah kita tutup ya. Ini masih banyak masuk Syekh, tapi kita tutup dulu. Terkait dengan jawaban yang baru saja disampaikan, dan insya Allah sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kita ingin menyempurnakannya dengan sedekah terbaik. Ya, tadi pas banget di ujung pertanyaan, apalagi kalau kita ingin membahagiakan orang tua. Maka kami persilahkan Bapak Ibu semua malam hari ini untuk memberikan sedekah terbaiknya, yang insya Allah akan kita salurkan ke Kebun Amal Project dari Amanah Foundation Indonesia. Kami persilahkan teman-teman untuk bisa mengedarkan kotak kebaikannya. Kita jemput sama-sama sedekah terbaik, amal terbaik dari Bapak Ibu semua, jamaah dari Masjid Al-Ukhuwah Puri Nirana Cigelang. Sembari kita melakukan salawat kepada baginda Nabi kita tercinta. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Mudah-mudahan malam hari ini Allah angkat masalah-masalah yang menyulitkan kita dan Allah gantikan dengan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan pula Allah angkat penyakit-penyakit bagi siapapun yang saat ini tertimpa penyakit. Allah berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Dan juga Allah berikan kepada kita generasi-generasi yang solih dan solihah, menjadi penjaga Al-Quran yang terpercaya insyaAllah. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, dengan demikian kita sudah sampai kepada sesi penutup. Bagi Bapak Ibu yang juga ingin menjadi donatur tetap di Amanah Foundation Indonesia, juga bisa mengisi form komitmen yang ada di teman-teman panitia di depan ya. Baik Bapak Ibu semua, kita sama-sama masuk ke sesi munajat bersama Syekh Muhammad Jabir. Kepada beliau untuk bermasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak keturunan kami dari segala keburukan, dari segala kejahatan, dari syaitan, dari segala fitnah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan keluarga kami saleh dan salihah ya Rabbal Alamin. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, rahmah ya Rabbal Alamin. Jadikan anak-anak kami saleh dan salihah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hidupkan kami atas keadaan iman, wafatkan kami atas keadaan iman, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, hidupkan kami bersama Al-Quran. Ya Allah, hidupkan kami bersama Al-Quran. Jadikan kami, keluarga kami, anak-anak keturunan kami Ahlul Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berkumpul di masjid yang mulia ini, kami berkumpul di tempat yang mulia ini atas izin-Mu. Ya Rabb, masing-masing kami punya hajat, punya harapan, punya keinginan dalam hati. Kabulkan hajat kami semua. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Hajat dunia wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kita berkumpul di majlis ini atas izin-Mu. Kumpulkan kami bersama di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami, anak-anak keturunan kami di surga-Mu ya Rabbal Alamin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.